Apa yang terlintas di benak kalian semua mengenai kedudukan perempuan di Indonesia? Apakah terpatriarki, korban kekerasan seksual, ataukah korban dari ketidaksetaraan? Nah, selain beberapa kasus tersebut, para perempuan Indonesia ternyata juga tidak lepas dari ancaman pembunuhan setiap harinya. Nah, kasus pembunuhan terhadap perempuan ini disebut dengan femisida. Lantas, seberapa parakah kasus ini terjadi di Indonesia dan mengapa kasus-kasus ini seringkali luput dari perhatian bangsa? Mari kita bahas lebih mendalam bersama saya Pinkan Lestari dan selamat datang di channel Distopia Indonesia. Femisida sendiri merupakan pembunuhan terhadap perempuan atas motif gender. Artinya, perempuan dihilangkan nyawanya karena mereka perempuan. Nah, kasus femisida ini tuh termasuk ke dalam tindak kejahatan serius yang memperlihatkan tingkat diskriminasi dan kebencian yang tinggi terhadap perempuan. Menurut UN Women sendiri, secara umum femisida dapat didorong oleh peran gender yang terstereotip, diskriminasi terhadap anak perempuan dan perempuan, hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, atau norma-norma sosial yang bersifat berbahaya. Nah, di Indonesia sendiri, kasus femisida termasuk tindak kejahatan yang berkembang masif. Mengacu dari data Komnas Perempuan, telah tercatat sebanyak 159 kasus pembunuhan perempuan dengan indikasi femisida pada tahun 2023. Nah, kemudian pada periode 1 Oktober 2023 sampai 1 Oktober 2024, Komnas Perempuan telah menemukan 290 kasus dengan indikasi femisida. Nah, femisida ini tuh didominasi oleh pelaku yang berasal dari relasi intim, seperti suami, pacar, anggota keluarga, kerabat, dan sebagainya. Nah, tindakan femisida itu memiliki ciri-ciri tertentu, seperti merusak tubuh korban, mutilasi, disekap, dibakar, dan berujung dengan pembunuhan. Lalu, kenapa sih kasus femisida ini tuh tetap berkembang di Indonesia? Nah, secara historis, Indonesia adalah negara yang menganut sistem patriarki dari zaman dahulu hingga sekarang. Patriarki sendiri merupakan kondisi di mana segala aspek kehidupan cenderung didominasi oleh kelompok laki-laki dan situasi ini tuh menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat. Dan jika dianalisis lebih mendalam menggunakan teori feminisme radikal, femisida terjadi karena pada sistem patriarki, laki-laki dianggap memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender yang mendalam. Feminisme radikal merupakan teori yang berasumsi bahwa patriarki merupakan sumber penindasan terbesar bagi kelompok perempuan. Nah, dalam sistem masyarakat yang patriarki, kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah tindakan yang dianggap wajar atau dinormalisasikan. Nah, normalisasi ini tuh kemudian menciptakan lingkungan di mana pelaku kekerasan itu tuh merasa bebas untuk melakukan tindakan mereka tanpa adanya takut mengenai suatu konsekuensi. Nah, selain itu, budaya patriarki juga mengagungkan nilai-nilai maskulinitas yang mendorong laki-laki untuk bersikap kuat dan dominan. Nah, maskulinitas yang toksik ini kemudian menyebabkan laki-laki berusaha untuk mengontrol dan mendominasi perempuan yang berpotensi pada kekerasan jika perempuan itu tuh dianggap nggak patuh. Nah, dalam konteks ini, laki-laki mungkin menggunakan kekerasan untuk menegaskan kekuatan sosial dan mengendalikan pasangan perempuan mereka. Selain itu, sistem hukum di Indonesia juga seringkali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok perempuan. Nah, banyak sekali undang-undang yang ada tidak secara efektif menangani kekerasan berbasis gender atau masih belum diimplementasikan secara serius. Nah, hal ini tentu menciptakan impunitas bagi pelaku kekerasan dan memperburuk kondisi perempuan yang menjadi korban femisida.
Jadi teman-teman, itulah beberapa ulasan mengenai kasus femisida yang menjadi silent killer bagi perempuan di Indonesia. Di antara berbagai kebijakan dan cita-cita yang diharapkan setara dan melindungi semua warga negaranya, perempuan masih tetap menjadi kelompok yang rentan dalam mengalami kekerasan, ketidaksetaraan, bahkan berujung pada pembunuhan. Begitulah video kali ini mengenai femisida di Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Cogito ergo sum dan sampai jumpa.